Selamat jumpa kembali kawan-kawan sehat bersama Nyoman. Saya sekarang langsung ditemani oleh Bapak Nyoman Suargito. Beliau adalah sarjana kesehatan masyarakat. Beliau juga praktisi gaya hidup sehat. Seperti itu. Apa kabar Pak Nyoman? Sehat luar biasa. Wah, sehat luar biasa. Enak sekali mendengarkan itu. Justru itulah namanya hidup yang enak adalah sehat. Tapi biasanya nggak begitu jawaban orang. Ya, ini itu kebanyakan. Sehat luar biasa. Ya itu. Karena kita sudah membiasakan kesehatan itu dari dulu sampai sekarang ya sehat. Iya, Di usia saya yang sebetulnya udah kepala 7, orang belum pernah menyangka kalau saya ketemu dibilangnya nggak percaya. Iya, Karena iya. tadi bilang luar biasa. Sehat luar biasa. Tapi begini Pak Nyoman, Ya gimana? kita bilang sehat luar biasa. Tetapi kita lihat fakta. Ya. Sampai sekarang Indonesia masih menempati peringkat ketiga karena stroke penyebab kematian. Ya. Peringkat ketiga juga kecacatan hidup di dunia. Ini memprihatinkan. Itu karena stroke. Dan mereka adalah usia senior, usia lanjut di atas 55 tahun. Dan juga buat mereka yang sedang menjalani atau baru menjalani masa pensiun. Bagaimana kira-kira Pak Nyoman? Sekarang kan boleh dianggap suatu tren kalau namanya penyebab kematian ketiga, penyebab daripada stroke itu sebetulnya bisa dicegah kalau pemahaman tentang kesehatan dimulai sejak usia mungkin katakanlah di atas 40 itu udah harus warning dengan kesehatan. Karena selama ini mereka hanya tahu sehat itu pergi ke dokter dan makan yang penting enak dan kenyang. Itu aja. Itu aja. Tetapi bagaimana ini? Karena angka meningkat, terus bagaimana mencegah kalau kita sendiri nggak paham tentang stroke? Nah, mungkin itu yang perlu Pak Nyoman bisa jelaskan kepada kita semua. Pada prinsipnya kan kalau namanya stroke ini untuk yang mudah-mudah aja, adanya gangguan, katakanlah namanya otak, itu butuh nutrisi yang sangat mumpuni. Karena kehidupan manusia semuanya diatur oleh otaknya. Nah sekarang jangankan nutrisi, air aja juga mungkin tidak cukup. Nah, bagaimana kalau nutrisi yang buruk mengakibatkan semua yang ada di dalam tubuh itu juga buruk, sehingga kontribusinya ke otak juga pasti buruk. Dan yang paling menyedihkan lagi kan stroke itu udah sampai begitu fatalnya yang disebut stroke sampai pecah pembuluh darahnya. Nah, kalau udah pecah, itu udah sebetulnya udah selesai urusan. Mau dioperasi bisa, tapi hanya sekedar menolong bagaimana biar bisa sekedar hidup, tidak mati, itu aja. Dan yang sebetulnya yang kita pikirkan sekarang kan jangan sampai apalagi yang namanya pembuluh darah itu menyempit dan malahan menyumbat. Nah itu yang paling penting itu sebetulnya. Itu dari pemahaman itu aja bagaimana caranya jangan sampai pembuluh darah yang mengalir ke otak itu tidak menyempit atau bahkan sampai tertutup. Nah sekarang yang sampai pecah itu kan ada sakit lain lagi sebetulnya. Kan menyempit, tekanan keras sehingga bisa pecah. Kalau mudah-mudahnya gitu aja. Kalau begitu berarti kita
paham dan harus tahu kenapa pembuluh darah itu menyempit. Ya. Kenapa terjadi sumbatan? Nggak bisa menyempit begitu aja. Terus terjadi sumbatan begitu aja. Pasti ada faktor penyebabnya. Ya. Nah, setelah paham itu, mungkin bisa kita berbicara bagaimana mencegahnya. Kan gitu Pak Nyoman ya. Kira-kira gimana tuh? Faktor kira yang membuat penyempitan, yang membuat sumbatan. Sekarang mudahnya gini aja deh. Kalau ibaratnya di selokan airnya keruh, berarti nanti di dinding-dinding selokan itu pasti ada yang nempel. Umpamakan saja kalau di pembuluh darah kita itu keruh, padahal keruh itu dalam pengertian bahwa ada kekurangan zat-zat yang harus mengalir. Padahal harusnya butuh sekian, ternyata bisa lebih, bisa kurang. Jadi nggak pas lah. Yang selama ini mungkin kebanyakan kurang sebetulnya, sangat kurang. Yang saya bilang makan aja yang penting kenyang. Padahal tidak dibutuhkan zat-zat itu. Dan ada yang dibutuhkan malah nggak dimakan. Nah itu kan prinsip utama. Jadi ngomongnya sebetulnya nutrisi atau gizi gitu. Iya, iya. Itu aja sebetulnya. Jadi yang bisa menyempitkan itu tentu yang lengket-lengket. Ya. Kolesterol. Nah, ketika kolesterol itu nempel sedikit aja di pembuluh darah, lewat lagi darah yang muatannya ada kolesterol, ya nempel di situ lagi. Nempel di situ lagi. Otomatis dong. Ya. Penyempitan. Sedikit, Sama seperti sedikit, lama lagi. lama-lama kan numpuk di area yang sama. Ya. Dalam kondisi tertentu begitu, kolesterol ini menggumpal. Jadilah menyumbat. Kan begitu. Jadi kalau begitu berarti kita sepakat bahwa penyebabnya itu ya kolesterol. Jadi dengan secara umum pemahaman tadi gitu, kolesterol yang paling seperti mudah. itu. Nah, kalau begitu nanti kita bisa ya ngomongnya bagaimana cara mencegah, kan begitu. Tetapi jangan lupa, sebelum itu tolong yang nonton subscribe-nya masih tertulis merah, harus diklik supaya merahnya hilang, langsung berwarna hitam. Nah, begitu juga ya kan, share video ini karena saya yakin ini akan bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa pelan-pelan menurunkan peringkat ketiga tadi. Begitu. Nah, demikian juga tanda loncengnya, ya kan, bunyikan supaya apa? Terdapat apa namanya notifikasi untuk video-video berikutnya. Nah, oke, sampai di situ. Nah, sekarang kita katakan gampangnya kolesterol. Kok di usia 55 tahun ke atas, yang terkena apa namanya itu ancaman stroke, kan begitu. Kalau langsung mati sudahlah selesai. Tetapi Indonesia menempati urutan ketiga di dunia. Kecacatan, cacat permanen. Waduh, 5 tahun, 6 tahun belum tentu. Menderita banget. Ini memprihatinkan Pak Nyoman ya. Nah, ini ada nggak kira-kira begitu supaya masyarakat mudah mencegahnya? Nah, itu Pak Nyoman. Kembali lagi kita dari gaya hidup. Ya. Gaya hidup adalah menentukan apa yang akan terjadi ke depan. Nah, tadi kita ngomong di usia pensiun, itu sebetulnya pengertiannya bahwa ada degenerasi yang tertinggal. Seharusnya kalau dilakukan dengan baik, tidak terjadi penurunan yang sangat. Apalagi secara psikologis, orang pensiunan udah dianggap selesai. Padahal sekarang usia pensiun justru sebetulnya lagi
produksi tinggi-tingginya. Orang menganggap pensiun itu selesai, padahal pensiun itu cuma istilah di kantor. Tapi kehidupan kita nggak pensiun. Pensiun. Justru saat itu kita menikmati hidup, tetapi gimana kalau kita sakit, apalagi stroke, berarti kan tidak nyaman hidup ini. Iya. Jadi kenyamanan itu merupakan faktor utama bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam selama masih kita hidup. Nah, ini karena ada sesuatu yang katakanlah kurang, mungkin bukan karena tidak punya uang saja, sebetulnya banyak kan dalam pengertian pendidikan. Gimana edukasi tentang kesehatan masih minim banget. Dan orang bilang itu udah serahkan saja sama dokter, sudah selesai. Padahal hidup kita itu yang mengatur adalah diri kita sendiri. Dokter sebetulnya kan mudah aja, begitu sakit kasih obat, selesai. Tetap kedepannya apa yang terjadi nggak tahu. Iya. Jadi harus bagaimana caranya kita harus bisa menjadi dokter buat diri kita sendiri. Artinya care buat kita sendiri. Nah kalau bisa memang kita tularkan sama orang lain. Buat diri aja belum tentu, bagaimana mau membagikan orang lain. Nah kalau itu dilakukan dengan edukasi yang cukup dari awal, pasti tidak akan terjadi. Artinya angkanya kecil sekali. Iya. Sekarang kan cukup signifikan. Sedikit-sedikit kita punya teman stroke. Sedikit-sedikit punya teman stroke. Semuanya punya mantan stroke. Ibaratnya sekarang hidupnya udah dibayang-bayangi akan terjadi lagi stroke. Itu yang paling kita berikan. Iya, jadi saya harus melihat dengan bertumbuhnya usia sampai katakan seperti tadi 5 tahun ke atas sudah terjadi proses degradasi. Sangat terjadi. Itu degradasi. Nah, inilah kenapa kita tadi bicara kolesterol. Ya. Kalau kita coba sekarang melihat tubuh kita kan dibangun dari ratusan triliun sel. Sel merupakan unit terkecil dalam tubuh kita. Kuku dibangun dari sel, rambut dari sel, kulit dari sel, tulang dari, semuanya dari sel, unit terkecil. Nah, fungsi sel jelas, ya kan? Dia supaya kita bertumbuh, dia duplikasi. Tiap 16 jam sampai 24 jam dia menduplikasikan dirinya. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16 dan seterusnya. Kalau itu terjadi bertumbuh terus. Tetapi karena usia, nah tadi gaya hidup terjadi degradasi. Nah, ini kan harus seimbang. Duplikasi dan degradasinya begitu. Nah, belum lagi yang ngomong nutrisi tadi, sel mempunyai fungsi yaitu regenerasi sel. Nah, ketika rusak, ketika mati harus ada yang memperbaharui, harus ada yang menggantikan. Bisa dilakukan kalau nutrisinya cukup. Sebetulnya mudah Situ aja. Mungkin saya potong sedikit analoginya ya supaya lebih mudah gitu. Coba aja kita nanam apa, buah apa. Kalau kita tidak dikasih pupuk, apa yang terjadi pohon itu? Pasti tidak akan berbuah. Sama aja kalau pohonnya tubuh kita kurang mendapatkan nutrisi, berarti pembelahan sel itu tidak akan terjadi. Artinya tadi bilang, Pak Nyoman bilang nggak seimbang. Ya pasti. Ya katakanlah yang mati 10, yang nunggu mungkin 8. Nah itu kan udah terjadi penurunan terus-menerus. Akhirnya terjadilah sesuatu yang kita tidak inginkan. Itu analoginya. Bisa terjadi penuaan dini. Penuaan dini. Karena degradasi lebih cepat daripada duplikasi, kan begitu. Nah, seperti itu. Nah, oke, kalau gitu, sekarang siapa yang menumbuhkan
gimana supaya proses duplikasinya Tetap berjalan bisa dengan kan? baik. Pupuknya kayak apa kalau tanaman tadi? Kan itu. Ya. Pupuknya seperti apa sih sebetulnya? Ini mungkin masyarakat harus paham betul. Sebab jangan semua dianggap pupuk. Iya. Semua yang lewat mulut dianggap pupuk. Itu lagi Ini. lebih pas lagi begitu. Iya kan? Ini Dianggap. Padahal pupuk tanaman aja tidak bisa. lain pupuk udah mati tanaman itu dulu. Harus berapa. Itu tanaman aja seperti itu. Apalagi ini kan manusia. Ada pupuk buat daun, ada pupuk buat buah, begitu itu. analoginya. Nah sekarang ini untuk kita gitu loh. Bagaimana kalau betul memikirkan, menginginkan angka. Nah, nomor 3, kecacatan tadi gitu kan. Nah, seperti itu Pak Nyoman. Ya itu kembali lagi pemeliharaan. Ibaratnya maintenance. Cuman pemeliharaan yang akan menyelamatkan kehidupan supaya tidak terjadi sesuatu itu. Jadi pemeliharaan melalui apa? Melakukan asupan gizi yang memadai. Karena dengan gizi yang memadai akan memelihara organ-organ tubuh yang kita miliki. Ya. Itu aja. Nah sekarang kan gini Pak Nyoman. Makanan sel kita itu supaya clear gitu kan. Apa sih sebetulnya? Kan begitu. Yang pasti butuh vitamin. Yang pasti butuh mineral. Yang pasti butuh protein. Yang pasti harus ada fitokimia. Nah, seperti itu. Itu makanan sel yang harus disiapkan oleh orangnya. Nah, bukan orang lain. Oleh orang yang menyiapkan. Oh, ini kebutuhan sel. Jadi dia kalau makan tahu tujuannya makan. Bukan kenyang dan lain sebagainya. Kenyang sih butuh, tetapi tepat tidak kan begitu. Nah, gini Pak Nyoman, jadi ada tulisan bagus menurut saya. Itu ditulis oleh seorang dokter pensiunan. Namanya Alan Greenberg, MD. Dia punya nama. Ditulis kalau mau sehat, usia panjang. Begitu. Jauhkan dirimu dari rumah sakit dan dokter. Oh ini bahasanya. Terus belajarlah banyak tentang nutrisi dan herbal. Nah itu. Saya setuju. Karena dalam pengertian kedokteran itu kebanyakan hanya mengobatin sementara. Padahal setelah itu kita lagi yang ngurus diri sendiri. Apakah kita menyerahkan kesehatan kita sama dokter? Itu salah besar. Dokter kan sebetulnya kerjanya mudah. Sakit apa, obatnya apa. Sakit ini, obatnya ini. Udah selesai. Nah, kelanjutannya apa yang dia katakan, Pak Nyoman? Hampir semua obat mengandung racun. Dan obat sengaja direkayasa untuk mengurangi rasa sakit. Itu kata dokter yang sudah pensiun, yang namanya Alan Greenberg, MD. Begitu juga saya baca, ini hasil penelitian di Amerika, yang baru dipublikasikan, Journal Clinical Nutrition. Di situ diungkapkan bahwa apabila darah manusia mengandung cukup atau banyak vitamin C, dia sangat rendah kena potensi serangan stroke. Kira-kira gimana Pak Nyoman? Saya setuju sekali, karena ibaratnya kalau memang ya poin 1 memang vitamin C ya. Poin-poin lain semuanya juga dibutuhkan. Ya. Seperti ya B1, B6, B12 itu yang terkenal dengan makanan sel untuk saraf itu loh.
supaya pertumbuhan saraf. Tetapi vitamin C ini mempunyai pengertian sebetulnya yang luar biasa. Memang banyak kendala dulunya. Kalau minum vitamin C, perut jadi perih. Nah, itu biasanya begitu tuh. Sehingga orang jadi males minum vitamin C. Sekarang kan sebetulnya kan udah ada vitamin C yang aman dan molekulnya sangat kecil sehingga mudah diserap. Itu sekarang kan udah banyak. Seperti mungkin Pak Nyoman udah tahu seperti yang disebut Pitayang C yang Pure C. Ya. Nah, sebelumnya itu kan juga ada yang disebut katakanlah generasi sebelum sekarang. Itu juga sebetulnya udah bagus. Sekarang kan semuanya dengan teknologi semuanya diperbaiki lagi sehingga menghasilkan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Itu aja sebetulnya. Vitamin C ini memang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sedikit-sedikit kalau dulu udahlah kasih vitamin C aja. Nah, itu kan sebetulnya pengertiannya udah benar. Cuman bagaimana memperolehnya itu yang belum konstan dan belum tahu. Nah, sekarang kan kita udah punya tuh produk-produk yang seperti itu. Nah, ini kan pemahaman bahwa sel untuk hidup yang normal butuh berbagai jenis, semua jenis vitamin. Semua jenis vitamin. Kemudian paling tidak butuh 12 mineral. Kan begitu. Nah, protein nggak boleh kurang. Kendalanya Pak Nyoman, nggak ada satu sayur, satu buah mengandung semua vitamin. Padahal dibutuhkan. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa mencarinya itu semua? Dan lagian, tubuh ini butuh keseimbangan. Salah satu vitamin kebanyakan kita ngomong masalah. Kurang juga masalah, kan begitu. Termasuk kolesterol kebanyakan juga sakit. Kalau kurang juga tidak bagus. Begitu juga gula. Gula itu penting banget. Kalau kebanyakan sakit, ya kan? Mungkin bilang yang mudah itu gula itu kebanyakan anggaplah darah itu keruh sebetulnya. Padahal sebetulnya kan kebanyakan gula yang beredar di dalam tubuh. Mudahnya bahwa darah kita itu keruh gitu aja. Iya, kasihan ginjal kan? Kasihan ginjal nanti yang nyaring. Korbannya kan begitu, sudah pasti di ginjal begitu. Nah, gini Pak Nyoman, kita kalau sudah paham makanan sel itu, ya kan, paling tidak 18 vitamin, 12 mineral. Kita mau cari satu persatu sekarang itu, waktunya nggak mungkin biayanya, kalau dapat perut kita nggak nampung semuanya. Terus keseimbangannya juga enggak. Nah, saya bersyukur ada produk, ya kan? Nah, saya bawa ini. Nah, ini 100% alami. Itu satu. Kedua, dia kaya akan protein. Mengandung 15 vitamin, 12 mineral. Ditambah lagi fitokimia, senyawa-senyawa seperti itu, polifenol, isoflavonoid, VIPAS, CCGF dan lain sebagainya. Semua itu dibutuhkan oleh tubuh dan sudah seimbang. Gimana kita tiap hari konsumsi ini kan gitu. Nah, ini masih utuh. Seperti apa sih sebetulnya isinya begitu? Kita buka aja Pak Nyoman ya. Nah, jadi kita buka aja. Seperti ini. Nah, oh benar-benar masih kuat nih. Kita buka. Nah, kita lihat ini. Nah, tuh bagus. Asli, masih utuh. Masih utuh. Tuh. Ya kan? Nah, Pak Nyoman boleh coba nih. Jangan banyak-banyak banget, cukup 5 aja. Nah, begitu. Nah, saya juga cukup 5 aja. Nah, kita coba tes.
Terus. langsung dimakan dan dikunyah. Nah, kalau nggak punya gigi gimana? Kelihatan. Jadi, kelihatan. Iya. Ini luar biasa banget. Apalagi ada semua yang esensial di sini. Dan Semua saya sudah minum lebih dari 15 tahun. yang benar. Patutlah sudah usia 70 masih energik. Ya, ternyata ada fakta rahasianya. Kalau tahu begini, mudah loh. Udah banget. Mudah mencegah yang namanya stroke. Betul nggak? Nah, dari sisi nutrisi, belum lagi stroke itu tadi di usia tua, degradasi, kemudian Pak Nyoman menyinggung soal apa namanya dampak daripada psikologis. Ya. Bayangin, manusia kebanyakan meniti karir, dia habiskan waktunya, tenaganya, duitnya untuk bisa sampai puncak karir. Kan begitu, dengan berbagai cara. Ada yang curang, ada yang jujur kan. Ada yang kalah di tengah perjalanan. Tapi ada juga sedikit yang nyampe betul-betul puncak. Begitu persiapan mereka. Tetapi lupa mempersiapkan diri, satu waktu harus turun. Ya. Nah ini dampak psikologisnya tinggi banget. Lupa juga bahwa ketika puncak sudah usianya tertentu, satu persatu teman-temannya hilang, nggak ada. Yang ada tinggal daftarnya. Oh si ini meninggal. Si ini kena stroke. Si ini sudah cacat. Iya kan? Terus lama-lama seperti bayi dia. Ketika bayi dia tidur sendirian di ranjang, nanti dia tidur di ranjang sendirian dan nggak ada yang perhatiin. Nah ini apa nggak mempermudah? Kan begitu. Inilah butuh persiapan sebelum usia tertentu, ya buat kegiatan lah, kan begitu. Ada kesadaran sehingga orang kalau tidak punya kegiatan, nah itu kan pukulan berat. Sangat berat. Jadi kalau paham begitu, penuhi kebutuhan sel dengan super green food. Kalau mau lebih lagi, nah ini Pak Imam, Pure YC, vitamin C generasi keempat, setelah Ester C, itu generasi ketiga. Betulnya Ester C juga dulu udah bagus banget. Tetapi ternyata Ya ada yang dengan menegur. perkembangan Begitu. kemajuan zaman pasti akan lebih baik lagi. Dengan ini kita bisa memenuhi kebutuhan sel, sehingga faktor pertumbuhan sel dengan degradasi bisa seimbang. Kan begitu. Itu satu. Kedua, yang tadi faktor sosial psikologis itu harus siap mental, harus legowo, menerima, harus paham. Itu nggak bisa dihindarin. Mau terus sama-sama dengan teman semuanya ya nggak bisa. Satu persatu hilang. Nah, kalau hilang seharusnya bersyukur. Ya kalau hilang bersyukur. Dia hilang, gua masih. Tapi Dia hilang, gua masih, begitu. Nah ini, jadi kita titip pesan saja ke teman-teman, ya kan? Ya, channel Sehat Bersama Nyoman. Itulah cara mudah mengatasi atau mencegah stroke di usia senior, di usia tua, 55 tahun ke atas, atau bagi mereka yang sedang menjalani pensiun. Salam buat mereka semua, salam sehat dan tak obat. yes.